Kebiasaan kita di Karimun untuk melihat apung gitu kan. Kalau kita ada segalanya. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, Bapak Manusia Sirat, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Karimun yang pada hari ini, hari kedua mengadakan reses, kunjungan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat di RT 03 Payamanggis, Kelurahan Baran Timur. Yang kami hormati Ketua Podakan beserta anggota yang hadir pada hari ini, Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati yang tak bisa sampai satu. Marilah sama-sama dalam acara reses dalam kunjungan kerja Bapak Manusia Sirat reses ke-1 tahun sidang 2021 yang pada hari ini yang kedua, yaitu pada tanggal 16 ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan dari saya anggap sudah berlangsung. Yang kedua, sepatah dua kata dari Ketua Kelompok Podakan Karimun Mandiri, Kurnia Karimun, kepada Bapak Ketua kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang saya hormati, Bapak Ketua Podakan Kurnia Karimun, Kecamatan Meral yang saya hormati, Bapak-bapak anggota masyarakat dan juga anggota Podakan. Sekilas berdirinya Podakan ini kami sampaikan sebelumnya. Kita bergerak di danau ini, Bapak, untuk melaksanakan budidaya ikan air tawar ini dari tahun 2012. Itu sifatnya masih mandiri. Namun karena sesuai dengan kebutuhan yang ada, nampaknya pemerintah sekarang memberikan bantuan sifatnya subsidi itu kepada adanya kelompok. Nah, dengan itu maka kita buatlah kelompok yang berdiri baru tahun 2020 kemarin bulan Agustus. Maka terbentuklah di situ ngumpul-ngumpul kami, jumlah kita ada 13 orang dari kelompok Podakan ini. Kemudian kita sudah ada akta notaris sampai kita urus akta notaris dan selesai, maka berdirilah ini. Di samping itu, di samping budidaya, kami berpikir tak mungkin selamanya kita membeli bahan pabrik itu kan ibaratnya, maka kita bercetus dengan bantuan juga Dinas Perikanan. Mereka memberikan mesin itu juga tahun 2019, sifatnya pinjam, Pak. Jadi mesin yang kita pakai di sini adalah mesin pinjam Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Alhamdulillah apa yang kita harapkan seperti contoh yang di depan sudah ada, dan ini sudah dipakai oleh anggota kita. Ada yang pakai, ada juga yang belum. Kenapa yang belum? Ikan mungkin belum cukup ya, Pak ya. Nah, ini mungkin harapan kita bersama ke depan. Kemudian untuk
Podakan ini memang cukup dibutuhkan sebenarnya sebagai sumber ekonomi bagi kita, yang mana sekarang ini ya namanya COVID sekarang ini semua susah. Kemudian kita yang bergerak di danau ini ada yang memang mata pencariannya di sini. Ada yang menjaring, ada yang menjala. Di samping itu juga kita buat kerambah, ada yang satu orang ada 4 peta, ada 2 peta, bahkan mungkin belum ada petanya gitu. Ya Pak ya. Nah, jadi mungkin untuk langkah ke depan kita berharap semua kita bergerak di sini sehingga bisa membantu hal tersebut dan bisa memacu ekonomi kehidupan masyarakat. Kemudian juga tentang masalah lahan kita ini. Sudah hampir 8 tahun kita bergerak, alhamdulillah masalah belum ada gitu. Belum ada. Cuman yang masalah besar yang muncul dalam 3 tahun ini yang Bapak nampak di depan adalah masalah eceng gondok. Nah, ini yang kami kewalahan membasmi atau bagaimana supaya danau kita ini lebih bagus. Jadi sekarang ibarat eceng gondok ini kemana angin bertiup, ke situlah dia pergi. Nah, kadang di depan rumah sakit itu penuh, kadang di sini penuh. Jadi kami sebagai pembudidaya yang kami bersihkan ya lahan kami aja gitu. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Itu juga mungkin sebagai sambutan ataupun aspirasi dari kami, harapan kita ke depan mudah-mudahan danau kita ini bisa menjadi sentral dari budidaya ikan air tawar di Kabupaten Karimun. Itu aja harapan kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Sesudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan sekaligus penjaringan aspirasi masyarakat di kelompok ini, dan kita setelah itu langsung tanya jawab, nanti ada usulan dan sebagainya dari kelompok ini. Kami persilahkan nanti setelah Pak Muhammad Yusuf Sirat memberi sambutan sekaligus penjaringan aspirasi masyarakat. Untuk itu kami persilahkan yang saya hormat Bapak Ketua Muhammad Yusuf Sirat SIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Awal Syah Harahap sebagai Ketua Pokdakan ya. Kemudian sebagai Pembina Pokdakan Pak Supriyadi dan seluruh anggota Pokdakan terkhusus yang hadir pada hari ini di wilayah Kecamatan Meral, lingkungan Kelurahan Baran Timur. Ya, puji syukur kepada Allah kita sampaikan pada sore hari ini. Alhamdulillah saya sampai juga ke sini. Walaupun tiap hari lalu lalang tapi tidak pernah masuk. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya dapat masuk ke dalam, bertatap muka dengan Bapak sekalian, kelompok Pokdakan Kurnia Karimun dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu ya Pak Awal Syah yang telah menghadiri agenda khas saya pada hari ini, yaitu acara reses. Reses ini wajib dilakukan seluruh anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihannya masing-masing. Setelah dia terpilih, dia harus turun ke daerah pemilihan dalam jangka waktu setahun 3 kali, 4 bulan 1 kali. Dan hari ini memang di situasi COVID-19 seperti ini, saya mohon maaf Bapak Ibu tak dapat kami mengundang dengan jumlah yang banyak dan kita dibatasi. Apalagi pada hari ini kita tidak menyediakan tempat duduk nih kan. Jadi kita santai saja, tak usah terlalu formal. Yang penting kehadiran saya ini dapat bapak-bapak menyampaikan aspirasi, dan saya menampung aspirasi itu dapat kita implementasikan di dalam anggaran APBD. Dan kedua, saya melihat fokus pada hari ini yaitu dalam rangka peningkatan usaha Pokdakan di dalam keramba jaring apung Pak ya, di dalam wilayah danau yang ada di depan kita ini. Yang pertama, dalam situasi COVID-19 seperti ini memang
mau tidak mau kita mengamankan jaringan ekonomi masyarakat melalui pembinaan ekonomi kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok nelayan, dan kelompok jaring apung seperti ini merupakan pembinaan secara langsung. Dan saya berkomitmen untuk itu. Di tahun 2021 ini kami mulai mengurangi infrastruktur fisik. Dalam program aspirasi yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya mulai mengurangi jalan, mulai mengurangi semenisasi. Karena jalan rapi perut lapar tak ada artinya juga Pak ya. Tapi kalau perut kenyang kita boleh ngelak lubang jalan. Nah, kalau jalan nanti ada waktunya kita ngansur lagi. Karena kita perkirakan dalam 1 tahun 2 tahun ini ekonomi kita semakin terpuruk. Dan alhamdulillah dengan kita membina kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok nelayan yang kita anggarkan di APBD 2020 sudah terlihat Karimun tidak begitu separah nasional. Kelompok nelayan kita bantu jaring, kelompok petani kita bantu bibit, bantu pupuk, bantu obat-obatan. Mereka bisa bertahan. Malah yang mengeluh sekarang pengusaha-pengusaha besar, ya, yang menengah ke atas mereka mengeluh karena investor dari luar tak masuk lah segala macam. Tapi petani seperti kita ini yang bisa bertahan karena pasar masih menjual barang-barang yang kita hasilkan. Dari itu hari ini saya mendapat informasi dan komunikasi sampai ke saya bahwa ada kelompok KJA di sini, Pokdakan, yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini. Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada kelompok ini yang sudah berinisiatif membuat badan hukum, ya, mengurus akte pendirian, mendapat rekomendasi Dinas Perikanan, sehingga pemerintah akan memberikan bantuan sudah mendapat restu melalui wadah yang Bapak bentuk tadi, yaitu nama kelompok yang sudah disampaikan tadi, kelompok Podakan Kurnia Jaya. Kurnia Jaya Karimun, Kurnia Karimun ya, Kurnia Jaya, skateboard ke Pinang. Lalu sudah tertangkap oleh saya apa yang Bapak butuhkan. Melalui permohonan yang disampaikan kemarin, ya, melalui perantara dari salah satu pengurus dan ketua Pokdakan, di sini membutuhkan mesin pengolah pakan ya Pak ya, secara modern, bukan lagi secara tradisional yang sudah kita buat. Minimal yang ini sudah kita hasilkan ini merupakan sebuah karya yang sudah kita lakukan, namun tingkat penyempurnaannya lagi. Mudah-mudahan dengan hadirnya nanti mesin pengolahan pakan ini yang kita persiapkan ya Pak, insya Allah tahun 2020 ini terpenuhi, 2021 deh, 2021, dan sudah saya ketuk itu anggaran untuk pengadaan mesin itu. Di samping pengadaan mesin pengolahan pakan ikan, kita juga tadi ada yang belum ada kotak ya Pak anggotanya ya. Ada 1 orang 4 petak, dan insya Allah tahun ini kita tambah KJA-nya lagi. Kira-kira berapa kotak Pak Adi? 1 KJA itu bisa 8 kotak. 8 kotak, 2 unit diperkirakan. 2 unit 8 kotak Pak ya. Nah dengan begitu kan dapat lagi kelompok-kelompok ini yang kita kembangkan dalam rangka pembentukan peningkatan kelompok. Selain itu Pak Di, bibit ikan ya, bibit ikan lele, ikan lagi apa lagi? Patin sama gurami Pak. Patin dan gurami. Jadi 3 paket ini insya Allah mudah-mudahan kita doakan tidak ada halangan apapun, tidak ada lagi namanya rasionalisasi, tidak ada lagi COVID ini meledak. Kalau COVID meledak mau tak mau saya akan ngurang sedikit. Kita angkat COVID. Kita doakan mudah-mudahan Karimun sekarang masih di bawah 20 orang, dapat kita bertahan. Mudah-mudahan di TW2 nanti kegiatan ini bisa dilaksanakan. Saya berharap ini menjadi prioritas untuk dapat dilaksanakan secepatnya, karena saya berharap 2021 ini juga minimal kelompok kita ini bukan dia menurun, dia akan meningkat ya. Dan insya Allah Pak ya, janji saya itu. Dan kedua mengenai Eceng Gondok, memang ini bukan pekerjaan kecil Pak, pekerjaan sangat besar. Kita lagi mencari solusi. Nanti kita boleh diskusi juga. Eceng Gondok ini bisa tak kita jadikan kompos misalnya? Di Eceng Gondok ini bisa kita jadikan pakan Pak, tapi memang harus ada mesin penghancur dulu. Penghancur, kemudian kita olah, bisa dia nanti dia sebagai pengganti dedak.
Jadi bisa kita jadikan untuk bahan pelet kita. Jadi bahan baku. Ya, Nah, ini kan solusi nih Pak. Kalau dia jadikan bahan baku, karena kita tidak perlu dihabiskan sekaligus. Nanti kita membutuhkan perahunya, membutuhkan mesinnya Pak ya. Pengangkat dia. Nah, coba nanti dicari tahu, pelajari lebih dalam apa-apa saja mesin yang dibutuhkan supaya ini menjadi produktif, dapat kita hasilkan. Apakah kita menggunakan perahu, menggunakan mesin cacahnya, pencacah di samping untuk kepentingan bahan baku kita giring untuk dijadikan kompos untuk kepentingan petani yang di darat. Karena kompos ini saya melihat di YouTube ada yang dibuat orang berasal dari enceng gondok ini. Kan sayang kalau kita tidak manfaatkan. Jadi bapak-bapak sekalian siap Pak ya, kita bekerja sama. Siap ya? Siap. Dukung ketua yang sudah kita tunjuk untuk mengelola kelompok ini. Jangan nanti dalam perjalanan kita ada saling tidak percaya sehingga ketua tak bisa bekerja. Ada waktunya nanti pergantian ketua sesuai dengan tata tertib dan anggaran dasar rumah tangga kelompok. Kalau di sebuah organisasi itu tidak komit dengan ketua, maka organisasi ini tidak akan berjalan dengan sehat. Jadi ada waktunya nanti kalau memang kita harus mengganti kepengurusan. Tetapi selagi pengurus ini mau bergerak, saya berharap bapak pengurus, ketua maupun pembina banyak komunikasi kami dengan pemerintah. Ya, yang lebih bermanfaat kita membantu kelompok seperti ini Pak, supaya minimal Bapak bisa menjaga periuk nasi masing-masing, ekonominya masing-masing, yang lain jaga ekonominya masing-masing. Minimal untuk kebutuhan kita cukup lah, tak usahlah kita untuk membantu orang lain kan. Nah, jadi insya Allah saya komitmen juga, insya Allah Pak Ketua, nanti saya survei sebentar. Jadi reses saya ini saya langsung fokus ke sini aja nih. Bapak jangan minta jalan ya, jangan minta jalan dulu, jangan minta parit, jangan minta dulu, Pak. drainase dulu. Karena kita bersifat ekonomi, kita angkat dulu ekonomi kita. Dalam perjalanannya nanti kalau ada kendala, Bapak boleh komunikasi dengan saya lagi. Kita cari jalan keluar masalah enceng gondok untuk di perubahan. Tapi anggaran murni ini insya Allah 3 kegiatan tadi kita gulirkan secepatnya. Mudah-mudahan nanti kita komunikasi ya Pak ya. Saya berharap ini akan menjadi primadona Karimun nanti, bahwa kita tidak perlu datangkan dari daerah Sumatera. Akibat inilah kita terpuruk nih petani atau nelayan. Kenapa? Kita ketergantungan dengan agen, ya. Jadi mahal mereka letak, kita mau tak mau beli juga. Tapi harapan kita dengan kita membuat ini, anggota kita membeli harga spesial. Pemegang kartu anggota jangan disamakan Pak, membeli dengan orang umum. Kalau produksi kita besar, kita bikin outlet di luar, agen misalnya kan. Kedua, saya carikan solusi untuk peningkatan sumber bahan baku. Di Merak juga kita ada bina KJA. Kalau gumbangnya tahun ini dapat terrealisasi, mereka mengolah, kita boleh kerjasama untuk sumber bahan bakunya, kita kerjasama antar kelompok. Jadi politik ekonomi, prinsip-prinsip yang kita bangun hari ini untuk mengamankan kita dulu. Bagi mereka agen-agen besar silakan. Tapi mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa, tak usahlah bersaing, mendekati jadilah. Ya Pak ya. Mendekati dalam rangka jangan sampai anggota kita berat membeli pakan. Peternak ayam juga seperti itu. Dia tidak merdeka dalam membeli pakan tadi. Peternak ikan seperti itu juga. Jadi harapan saya secepatnya mesin ini kita prioritas pertama. Kalau KJA ini kan ada proses pembuatan Pak, makan waktu dia kan. Kalau ini dia punya contoh sudah jelas bentuk dan speknya, ini bisa cepat kita adakan. Insya Allah Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi saya tidak panjang lebar. Kalau ada aspirasi lain nanti silakan Bapak sampaikan. Saya manfaatkan waktu sebentar ini untuk meninjau ke lapangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita bersama di masa yang akan datang. Ada tak yang nak nyampaikan nambahan lagi? Bapak-bapak sekalian. Cari ruang enceng gondok. Masalah enceng gondok kan sudah dibahas. Coba dulu Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan dari Udin Bapak punya. Jadi masalah eceng gondok ini Bapak, satu, eceng gondok ini kemana angin ke situ dia pergi. Jadi jalan utamanya pertama Bapak, kita bisa buang di ujung sana dulu, dekat pintu air itu. Kita membutuhkan gotong royong 50 orang. 50 orang. Dari di pintu air buang ke air asin tuh 20 orang. Dari di pintu danau tuh maksimal 10 orang. Terus di bagian tengah untuk mendorong ke tepi maksimal mau 20 orang untuk tukang cencang tuh punya. Bukan eceng gondok aja yang ada di sini Pak, ini eceng ada yang merayap-rayap macam rumput itu ini Pak punya. Ini yang susah dikendalikan punya ini Pak punya. Jadi dalam eceng gondok ini Bapak membutuhkan 50 orang punya. Jadi untuk gotong royong ke buang ke danau punya, ke danau air masin sana Bapak punya. Itu cara dia. Jadi dalam gotong royong ini Bapak membutuhkan biaya Bapak punya. Jadi masyarakat ini membutuhkan biaya. Jadi supaya bersemangat kerja. Mungkin 50 orang tuh dalam satu hari itu bisa selesai separuh bagian sana Bapak punya. Terus dalam 50 orang itu paling-paling kita bisa membutuhkan biaya satu orang mau 200.000 Pak punya. 200.000 maksimal insya Allah dalam jarak 4 hari itu selesai lah punya, yang bagian depan itu punya Bapak. Itu aja cara dia Bapak. Jadi penyencang bagian tengah ada punya. Jadi pendorong bagian wilayah parit mau 20 orang untuk buang ke air asin itu punya. Sekitar 4 hari insya Allah selesai lah punya itu punya. Membutuhkan biaya satu hari itu 200.000 per orang. Membutuhkan 50 orang selesai lah itu Bapak. Cuman inilah yang bisa disampaikan Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak siapa tadi? Udah. Tolong dicatat ya masalah eceng gondok nih. Ini memang menjadi pembahasan kami nih. Berkali-kali dinas kita sampaikan kebersihan dan pertamanan dan lingkungan hidup. Kalau memang ini mau dikerjakan secara manual, berarti program kita tunda dulu sambil berjalan ya Pak ya. Saya sarankan pertama amankan dulu lingkungan keramba kita Pak. Untuk pekerjaan gotong royong tadi kira-kira orangnya dari mana nih? Dari kelompok kita atau kita datangkan dari luar? Dari anggota bisa, tapi membutuhkan biaya Bapak gitu. Ya jelas. Bisa kita di masyarakat kita sekian, kita bagi satu hari 200.000 kita bantu gotong royong ini gitu. Jadi makannya dari situ punya semua Bapak punya. Jadi bukan gaji dia untuk makan lah tuh ya? Ya pokok gaji dia satu hari 200.000 itulah Bapak punya. Jadi selesai lah insya Allah. Kalau 50 orang tuh tukang sampah ada di tengah, jadi yang 20 orang bagian tukang dorong ke air masin sana insya Allah selesai Bapak. Saya tangkap dulu jaga Bapak. Nanti saya diskusikan pihak-pihak terkait, nanti kita kami kembali Pak ya. Apa kita habiskan dulu di depan rumah sakit tuh. Nanti secara bertahap mudah-mudahan yang kita rencanakan untuk mengolah itu dapat jalannya. Jadi kita ngambil tak perlu banyak-banyak. Pas kita butuh ambil ya Pak ya. Mudah-mudahan lah secepatnya nanti saya komunikasikan dengan pihak terkait lah dalam hal ini. Kalau nunggu alat berat lah agal, ya. Ada jenis alat berat yang terapung tuh, amfibi. Tapi kita belum ada. Di Batam sudah ada. Yang di daerah orang tuh pakai alat itu nariknya tuh. Tapi saya lebih minat, saya pikirkan masalah alatnya Pak, mesinnya untuk mengolah itu. Karena kami juga di kelompok petani butuh kompos, ya kan? Bapak butuh bahan pakan. Untuk sementara ini kalau memang nak diolah nanti saya hubungi Pak ya. Kita gasak dulu sama-sama itu di depan, jangan sampai merusak pemandangan kolam itu ya. Nah, kalau kita naikkan ke sini terburu kan nanti sampai di sini udah bertumpuk, kita olah jadi kompos tadi selesai lah jadi kompos ya. Karena memang betul kalau kita tengok dari prediksi eceng gondok ini kita bikin untuk pot bunga lebih mantap. Macam-macam ya bisa dibuat ya. Kalau memang untuk dari kompos nomor 1 eceng gondok itu.
Oke. Sabar dulu Pak ya. Kalau memang bisa, kita cuma bisa mencari tempat lokasi, tempat kita taruh. Paling-paling dia 2 hari aja sudah kuyup, sudah jadi kapas dia itu. Kalau dibiarkan sana dia berkembang terus ya. Kalau di dalam danau dibiarkan dari satu itu aja 1 bulan sudah. Iyalah, pintu air itu dulu yang kita bersihkan, Pak, aman dah tuh punya. Kalau kita buangkan ke laut, jujur aja kita dari pihak Nauri pun sering komplain sudah. Dari dulu sudah kita jalani. Tapi kalau memang ada solusi lain, Itu mengganggu, ya, mengganggu harus. Sampaikan memang kita kemarin sudah ada juga kelompok danau kita untuk coba gotong royong. Itu ada adik kita Eko yang mengkoordinir, ada 20 orang, 30 orang. Memang mereka sukarela lah ngangkat ke pintu air itu. Kita memang dulu kita buang ke danau tapi komplain di bawah. Gitu kan. Sekarang masalah dia kemarin kita coba juga angkat ke atas, kemudian PU datang angkat dengan mobil, cuman kewalahan juga. Kadang sampai 2 hari, sampai seminggu numpuk di atas jalan raya, jadi busuk jadinya kan. Kita memang harus bersabar dulu kondisinya seperti ini, begitu sedikit-sedikit. Yang jelas lokasi kerambah kita macam mana dia bersih itu, kita halang aja dulu. Yang penting ikan kita bisa bernapas, bisa hidup, oke, gitu kan. Yang di luar tuh kita ini kan aja dulu, kita amankan bagaimana amannya, begitu Pak. Gini aja lah, nanti kita coba kapan kita ngumpul lagi, apakah kita itu istilahnya swakelola dulu atau swadaya dulu, kita coba numpuk di sini boleh. Kalau memang bisa kita olah dalam jangka dekat, kita jemur atau gimana, kita coba cari solusi ini. Gitu aja mungkin ya Pak ya. Oke lah, gini. Hari ini saya dapat informasi ini dan permintaan Bapak. Saya coba mencari solusinya, bukan habis sampai di sini. Apakah kita mau kerjakan secara gotong royong tadi, ya, swakelola. Yang penting kita carilah untuk operasionalnya, itulah kasar cakap tadi ya. Untuk bantu kita minimal minum makan kita hari itu kita bekerja ada. Menjelang ada langkah-langkah pemerintah. Begitu Pak ya? Ya justru itu saya hadir di sini Pak untuk membantu Bapak nih. Pertama dari segi peralatan, penangkapan dan lain sebagainya. Enceng gondok ini kan sifatnya alam. Yang jelas hari ini saya tampung nih. Ya, saya tampung. Saya akan panggil nanti dinas kebersihan dan dinas kehidup. capek dinas itu. Kita ngopen tuh. Bapak manggil kan tak sama sama saya. Iya, karena secara kode Pak. Iya. Jujur aja di lampu merah kami pasang bunga itu. Sabar aja dulu. Hari ini kan saya baru masuk sini nih. Kalau bapak percaya sama saya ya. Saya juga baru kenal, mungkin ada yang dah kenal, ada yang belum. Saya baru masuk aja bapak-bapak dah dapat alat nih. Ini bagus ya. Kalau tak begini tak selesai nih. Bahwa anjing gondok ini menghambat aktivitas nelayan tambak di sekitar danau. Saya datang hari ini menampung aspirasi ini dan mudah-mudahan secepatnya sambil kita berkomunikasi ini bisa terrealisasi. Kita juga malu Pak, tengok di depan itu udah tanam air lagi dah, ya kan? Kalau kami Pak yang sebagai yang punya kerambat nggak jaring aku, yang nggak jadi masalah Pak, kami misalnya kita dorong kasihan yang jaring ini Pak. Kadang-kadang waktu mereka rentang jaring, angin datang, habis jaring mereka itu dibawa ke sini dulu. Saya aja cuma 2 hari yang lewat dua gulung habis. Jadi Pak, di danau kita ini yang jaring itu ada yang menjala, ada yang menjaring Pak. Nah, jadi yang memang jadi masalah betul bagi penjaring. Nyangkut ya. Itu aja Pak. Ini yang seberang sana masuk tak ke sini kelompoknya? Masuk Pak. Yang di Manggis. Lokasi danau kita ini. Masuk semua kelompok ini Pak. Dalam Ada yang ada kelompok Pak Kamar tak? Anak almarhum Pak Kamar, ya kan? Saya tak ingat lagi lah. Insya Allah ya, karena beliau itu kemarin juga dekat sama saya, tapi tak anu lagi dia. Ya Insya Allah ya Bang ya. Sabar dulu, saya ambil langkah. Yang jelas hari ini saya menyampaikan informasi itu. Saya berharap fokus kita dulu. Yang jalan semen saja jangan dulu. Kita fokus ini dulu, khusus di kelompok ini ya. Kalau tempat lain itulah seminisasi, drainase, longkang segala macam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tak panjang lebar, kita waktu tidak terlalu banyak. Saya akan lanjut lagi nanti habis maghrib ke Sememal. Insya Allah hari ini saya manfaatkan waktu sebentar Pak ya.
meninjau itu. Nanti secara teknis Bapak boleh komunikasi lagi tentang program kita yang tahun 2021 ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun Pak ya. Manual lah. Apa nama? Ini juga dari pinjaman dari Mas Perikanan yang dari BPI punya bakal hasil itu manfaat ya kan? Yang itu dia punya katalog ada. Bahan baku dari mana Bang? Kemarin kebetulan kan kita dapat dari KKP. Nah, di KKP itu sifatnya kita masih ada yang beli, kemudian kita sedia sendiri kan dari sini juga. Tapi sama dengan gumbang. Iya. Ini gumbang. Itu yang kita jemur itu untuk bahan baku itu juga yang dengan itu. Kan nih? Ya, terigu. Ini kedelai, mungkin soya. Oh. Kita zaman lamanya itu jadi belum timbul ya? Karena mesin tadi pengaruh ya? Kalau kandungan udah cukup? Cukup. Udah lengkap semua bahan-bahannya. Oh, mantap. Udah boleh buka agen. Nah, ini dulu dari sini proses dia, baru ke sana dia. Dulu sini semua, cuman tak apa rasa dorong ke atas, sedikit. Apa nih? Inilah dari Kota Batu ini. Goriman. Sama. Karena protein kita bikin lebih daripada pabrikan. Cuman kelemahan itu di tengah Itu aja, betul. Kebiasaan kita Karimun yang terapung begitu inti dia. Jadi istilahnya di teknologi kita kalah, itu aja Pak. Jadi kalau cuma di teknologi dia, bahan baku sama ya? Iya, teknologi berbeda. Jadi intinya dengan bantuan Bapak ini kan istilahnya untuk adanya mesin pakan apung ini insya Allah kita bisa menutupi kebutuhan Karimun. Kalau memang itu berlebih untuk kita bisa opor ke daerah lain gitu. Jadi itulah kendalanya ya, karena kita punya tenggelam ya, makannya ya. Kemudian harapan kita ke depan Pak, karena selama ini yang kita bikin adalah kasih bahan mentah macam gitu kan, macam ikan mentah kita kasih kan. Cuman kita berpikir ke depan kondisi danau kita ini airnya itu kayak itu aja, semakin banyak ikan sapa nanti bau kita tak tahan. Jadi untuk mengurangi pencemaran itulah pikiran kita dengan adanya ini gitu. Itu aja pikiran kita untuk ke depan, mudah-mudahan ini bisa disupport bersama begitu Pak. Itu aja intinya. Kalau 1 bulan itu pakannya bisa berapa banyak? Tergantung ikan. Dia kita perkirakan untuk 10.000 ikan atau 1 ton pakan. 1 ton pakan. Intinya normalnya seperti itu. Karena kita bisa menghasilkan 10.000, insya Allah bisa 1 ton ikan. 1 ton ikan, 1 ton pakan. Gitu aja. Coba bibit kita didatangkan dari Batam. Kenapa? Kondisi Karimun belum bisa untuk pembibitan karena kendala kita cacing. Karena bibit membutuhkan cacing. Sementara sumber cacing kita di Karimun nggak ada Pak. Cacing sutra itu. Sumber cacing. Beliau ketua kita ini adalah mantan pembibitan. Beliau memang berkecimpung di pembibitan lele. Tapi ya itulah kondisinya karena itu tadi kendala. Tak bisa bertahan. Maka kita ajak dia ke sini bergabung kembali. Yuk kita pembesaran saja dulu.
Untuk pembibitan kita cari solusi gitu aja. Sementara kalau untuk pasaran kita lele di Karimun gimana Pak? Kalau pasaran kita di Karimun kalau dalam kondisi sekarang bisa dibilang nggak cukup. Karena kebutuhan sekarang ini lebih kurang 300 kilo per hari. Kebutuhan atau setengah ton lah. Setengah ton per hari kalau saat Covid. Tapi dulu sebelum Covid Pak mau 1 ton per hari kebutuhan kita. Sementara hasil kita mungkin dalam 700 per hari gitu kan. Malaysia tak masuk. Betul, betul, ya benar. Masuk, terganggu kita. Betul. Pak Ketua Dewan, mohon penjelasan sedikit tentang kegiatan reses kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua saya melaksanakan reses di daerah pemilihan 4, salah satunya di Kecamatan Meral, yaitu di Kelurahan Barat Timur. Terusus sore ini kami melakukan reses langsung ke Pokdakan, kelompok Karunia Jaya Karunia Karimun ya, yang bergerak di bidang kelompok peternakan ikan di wilayah danau di depan rumah sakit. Alhamdulillah kalau kita melihat sepintas bahwa kegiatan peternakan ikan ini sudah cukup lama. Mungkin kalau saya lihat lebih daripada 10 tahun. Namun pada hari ini alhamdulillah saya dapat berkunjung ke sini dan saya menampung semua aspirasi kelompok ya. Pertama, satu, keluhan mereka terhadap sistem pengolahan pakan yang masih terkendala pada mesin. Yang teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi tradisional, semi apung ya. Kendalanya hasil produksi kalau dari segi kualitas nutrisi yang ada cukup memuaskan, malah melebihi daripada yang beredar di toko. Namun hanya masalah tenggelam timbulnya saja, bahwa pakan ini tidak bisa mengapung sehingga ikan tidak bisa menangkap makanan tersebut secara maksimal. Dan ini insya Allah kita carikan solusi, yaitu pengadaan mesin produksi pakan. Mudah-mudahan kita harapkan kelompok ini dapat bisa bertahan dengan mesin produksi yang akan kita adakan dan bisa melayani kebutuhan para nelayan, para petani ikan air tawar di Karimun. Itu satu. Dan insya Allah 2021 ini akan kita akomodir melalui dana aspirasi saya sendiri. Yang kedua, masalah peningkatan keramba yang nantinya insya Allah kita adakan secara bertahap ya. Beberapa kotak untuk kita lakukan di tahun 2001 termasuk pengadaan benih. Namun di dalam itu juga terdapat kendala oleh masyarakat dan petani ini, yaitu kendala semakin banyak enjeng gondok di wilayah tambak maupun di depan taman di rumah sakit. Ini memang mengganggu penglihatan kita. Di samping mengganggu penglihatan, ini juga mengganggu sirkulasi air oleh petani tadi, bahwa sirkulasi air dia berdasarkan tiupan angin. Kalau menumpuk angin ke rumah sakit, maka di sana akan penuh. Dan sebaliknya, kalau angin menuju ke Keramba, sehingga di Keramba akan penuh dengan eceng gondok. Yang menjadi korban adalah bagi petani yang menggunakan jaring dalam menangkap ikan darat di dalam danau tersebut. Jadi insya Allah nanti kita coba carikan solusi, bekerja sama kita dengan pihak terkait untuk memecahkan persoalan ini bersama-sama dengan kelompok nelayan yang ada di sini. Dan insya Allah saya hari ini melihat langsung bagaimana upaya dalam rangka mempertahankan ekonomi dalam situasi COVID-19 melalui kelompok-kelompok inilah. Kita harapkan kelompok menengah ke bawah ini bisa bertahan dalam kondisi COVID-19 ini, yang bahkan yang tidak bertahan dari menengah ke atas. Sangat terganggu mereka dengan situasi ini. Tetapi masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, perikanan, malah mereka yang bisa bertahan. Dan insya Allah ini menjadi fokus di APBD 2021 sampai ke 2022. Kita harapkan mempertahankan stabilitas ekonomi akan kita utamakan.